to my channel. Oke, selamat datang kembali ya di Cinta dan Logika versi prausajak.blogspot.com. Gak usah basa-basi, langsung aja kita sharing tentang ciri-ciri pasangan yang selingkuh ya. Memang cinta itu sangat indah, tapi ketika ada perselingkuhan di dalam hubungan, tentu itu akan menyakiti hati. Nah, sebelum kamu sakit hati, jangan sampai ya. Lebih baik kamu hindari hal-hal ini. Nah, lebih baik kamu ketahui nih ciri-cirinya. Karena jangan juga ya, kalau kamu tuh langsung ngejudge pasangan kamu tuh kamu selingkuh, itu namanya nuduh. Ya, itu namanya nuduh, nggak boleh nuduh. Tetap harus positive thinking gitu ya. Tapi ketika kamu udah bingung banget, sebenarnya tuh ada ciri-cirinya loh guys. Gimana sih ketika pasangan kita tuh udah mulai ada perubahan-perubahan yang kita tuh menganggap kita mau ngejar dia, tapi kan kita nggak boleh nih ya ngejar dia. Jadi kayak coba deh cari tahu aja dulu ciri-cirinya gitu. Nah, apa aja? Yang pertama yang bisa kamu lihat itu adalah kebiasaannya. Biasanya ciri pasangan yang selingkuh itu merubah penampilan. Nah, sebagai pasangan tentunya kadang-kadang kita tuh kan mengenali apa sih kebiasaan dia, gaya potongan rambut dia, gaya berpakaian dia, aroma parfumnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebagai pasangan tuh biasanya tuh udah tau lah ya, kayak ciri-ciri dia tuh biasanya tuh gimana sih. Nah, ketika pasangan kamu tuh selingkuh, biasanya dia tuh akan merubah sedikit demi sedikit. Mana kamu tuh amati aja nih, biasanya pasangan kamu tuh sukanya apa, cara berpakaiannya gimana, aroma parfumnya gimana, tatanan rambutnya, pokoknya apa yang selama ini kamu tuh ketahui gitu ya. Terus tiba-tiba dia tuh ada sikap-sikap yang berubah gitu, mencoba merubah penampilan ya. Karena kalau orang mau ketemu seseorang yang baru tuh biasanya pingin nunjukin sesuatu yang berbeda gitu. Nah guys, kamu perlu hati-hati ya. Meskipun tidak semua perubahan itu menandakan perselingkuhan, tapi berubahnya seseorang yang aneh, yang mencurigakan dari biasanya, nah itu juga patut ya kamu lihat-lihat ya gitu. Tapi ingat, jangan langsung ngejudge ya. Ini salah satu cirinya aja, merubah penampilan, entah dari gaya rambut, cara berpakaian, atau mungkin tuh dia tiba-tiba kalau setiap keluar tuh rapi banget, meskipun biasanya tuh nggak rapi banget ya. Atau dia mau terlihat rapi terus nih, yang biasanya ya rapi mungkin ketika pas keluar gitu ya. Nah, atau merubah parfum, aroma, segala macam. Nah, ini perlu kamu tahu gitu. Yang kedua adalah mulai tidak memperhatikan kamu lagi. Nah, pasangan kamu yang biasanya tuh memperhatikan kamu agak romantis gitu ya, atau ya meskipun dia kurang romantis tapi biasanya tuh memperhatikan kamu, menanggapi kamu tuh dengan hal-hal yang baik, yang romantis, yang manis-manis, yang baik pokoknya, sampai kamu tuh selama ini merasa bahwa dia tuh baik banget sama aku. Sebagai pasangan kekasih tuh memperlakukan kamu tuh bener-bener dengan sangat dan penuh perhatian. Nah, kalau misal tiba-tiba nih dia tuh kayak ogah-ogahan memperhatikan kamu lagi, terus kayak dia tuh berubah sikapnya ke kamu, agak dingin, agak cuek gitu ya. Atau mungkin ya contoh nih, misalkan kamu biasanya panggil sayang-sayangan, terus berubah gitu loh, kayak si perempuan tuh menandakan kayak pingin ngedorong kalau kamu tuh cukup jadi teman aja gitu, atau aku tuh udah nggak lagi sayang sama kamu, pingin mendorong ke arah situ. Nah, cuma kamunya tuh kadang-kadang kan nggak tahu nih, nggak peka nih ya, karena biasanya dia itu sama kamu tuh perhatian, peduli, baik ya kan. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ogah-ogahan gitu loh, ngurusin kamu aja tuh nggak mau, yang biasanya tuh melayani kamu, meladeni kamu sebagai pasangan yang tercintanya, terus tiba-tiba kayak dia tuh males gitu sama kamu. Nah, itu tuh bisa menjadi satu tanda ya, salah satu tanda bahwa dia tuh punya yang lain di luar sana gitu. Dan dia tuh pingin ngarahin lo, kayak misalkan udah gak lagi manggil sayang, atau misalnya kamu punya panggilan sayang nih di dalam hubungan kalian, terus tiba-tiba ya kamu aja misalnya
Ya kan, lain hal kalau ya biasa manggil sama kamu, tapi kalau yang selama ini tuh dia tuh ada panggilan khusus, mesranya tuh banget, terus tiba-tiba gak peduli lagi sama kamu, kayak ogah-ogahan. Nah, kamu perlu curiga ya. Kamu perlu curiga, tapi harus disertai dengan tanda-tanda yang lain ya. Ini bukan berarti gak perhatian sama kamu, tiba-tiba langsung kamu nuduh selingkuh, karena yang mana tahu kamu cuek gitu loh, makanya dianya juga berubah gitu ya. Jadi harus disertakan hal-hal atau ciri-ciri yang lainnya. Oke. Nah, ciri berikutnya kalau wanita sedang selingkuh, gak semuanya ya, tapi ini bisa jadi salah satu ciri. Dia selalu memegang ponselnya, dia selalu pegang handphone kemanapun pergi. Kalaupun ada kamu juga dia akan diam-diam, dia akan mode off gitu sih. Memang sih sebagian wanita juga ya memegang HP itu kadang nggak selingkuh ya, karena kita juga kadang bosen buat nonton gitu ya, kayak buat hiburan lah ya, megang ponsel. Nah, tapi kalau pasangan kamu itu nggak biasa-biasanya sibuk mulu dengan HP, terus tiba-tiba dia tuh kemanapun ya, mau ke washroom aja dia misalkan harus bawa HP, terus ya mode silent, di diam-diam gitu ya, bisa jadi sih itu tanda kalau dia tuh sedang punya yang lain. Karena namanya orang lagi kasmaran itu biasanya tuh tidak bisa melepas ponselnya, karena ia pengen saling mengirim pesan gitu ya, saling berkabar gitu. Jadi perubahan hal kayak gitu, kayak tiba-tiba suka main HP, mode diam, di password gitu, di kata sandi. Nah, ini bisa jadi salah satu perempuan ya gitu ya, bisa di salah satu ciri wanita tuh punya yang lain loh. Kalau nggak punya, dia tuh sedang tertarik sama seseorang di luar sana selain kamu gitu, dan dia tuh takut buat diketahui kamu gitu isi pesan-pesannya. Makanya ya di offin aja gitu loh, biar nggak ditanya sama kalian para pria gitu kan, kayak kamu dari siapa ini, biar nggak ribet ya, mode off aja gitu. Kalau nggak dikata sandi gitu ya. Berikutnya, salah memanggil nama. Nah, namanya seseorang, salah memanggil nama atau salah menyebut nama seseorang. Nah, ketika kamu sedang sama pasanganmu, tiba-tiba dia salah memanggil nama nih. Nah, perlu dicurigai ya, karena gini, setiap manusia memang mempunyai alam bawah sadar. Itu kenapa terkadang ada orang yang tiba-tiba nggak sadar menyebutkan sesuatu hal gitu ya, tanpa dia pikir, karena itulah alam bawah sadar. Apa yang dia lakukan terkadang dia bisa mengungkapkannya meskipun dia nggak ada pikiran untuk mengungkap. Nah, bisa jadi nih guys, kalau misalkan pasanganmu tuh tiba-tiba menyebut nama orang lain di depan kamu, atau saat memanggil kamu tuh nyebut nama orang lain, kamu perlu curiga gitu ya, karena ya bisa jadi sedang ada seseorang yang deket sama dia, atau ya dia tuh memikirkannya. Makanya alam bawah sadarnya tuh ya nggak sadar gitu, kayak dia mengungkapkan gitu loh, karena selama ini ada hal yang dia simpan dari kamu gitu, bahwa dirinya sedang memikirkan yang lain. Berhati-hati aja ketika misal pasangan kamu tuh sedang gak sengaja menyebut nama orang lain di depan kamu ya, karena bahkan ada loh menurut pakar psikolog gitu ya, kalau pasangan kamu salah menyebut nama, bisa jadi dia tuh sedang menginginkan hal itu. Nah, kalau dia menyebut nama si B sedangkan kamu A misalnya, ya bisa jadi dia sedang menginginkan si B itu. Nah, kamu perlu bertanya aja sama dia, kenapa bisa sampai salah nama gitu ya. Berikutnya, jika yang berikutnya menjadi lebih sering di luar rumah, misalnya kalau misal pasangan kamu ini atau wanita kamu ini dia berkarir gitu ya, punya pekerjaan di luar, terus tiba-tiba tuh alasan banyak sekali kegiatan, harus lembur gitu ya. Tapi kamu nggak boleh langsung mencurigai juga ya, karena yang mana tuh beneran ada kerjaan. Nah, tiba-tiba tuh lembur, sering lembur, pulang malam, atau dinas luar kota
kota. Pokoknya tuh sering banyak alasan kayak di mana dia tuh lebih terkesan nyaman di luar ketimbang di rumah. Nah, kamu tuh perlu waspada nih dikit-dikit. Kenapa? Ya karena dia males gitu loh di rumah, karena ya dia punya dunia yang baru gitu ya. Kalau seseorang tiba-tiba punya alasan yang biasanya tuh nggak banyak lembur loh guys. Terus selain itu juga nggak lembur kerjaan aja nih, dia lebih sering nongkrong atau kumpul sama teman-temannya. Itu tuh cara yang halus banget ya. Kalau pasangan kamu tuh tiba-tiba tuh suka nongkrong di luar sama teman-teman, yang biasanya tuh dia tuh nggak ini ya, nggak, jarang nongkrong lah, terus tiba-tiba alasan mau sama teman-teman gitu. Bahkan mungkin bukan sesekali, kalau sesekali ya bisa juga, perempuan juga ada rasa bosan ya, pengen kumpul sama teman ya, meskipun ya nggak terus-terusan buat kumpul juga ya, apalagi udah berumah tangga, ada yang diprioritaskan gitu ya, nggak cuma kumpul-kumpul sama teman aja. Nah tapi nih, kalau dia mulai keseringan kumpul, kamu juga perlu waspadai gitu ya. Tiba-tiba tuh kayak, kok dia sering lembur ya, terus dia sering kerja luar kota, atau tiba-tiba dia sering mau kumpul sama teman-teman terus gitu ya. Tapi ada baiknya kamu tuh discuss aja, kamu musyawarah dulu sama pasangan kamu ya, biar tidak terjadi selisih paham gitu. Jadi alangkah baiknya ya berdiskusi bareng, musyawarah bareng. Bilang aja pelan-pelan, misal sayang, boleh nggak aku tanya gitu, karena misal nih selama ini tuh ada perubahan-perubahan kamu, tapi ya kalau misalkan itu apa namanya bener ya nggak masalah sih, aku support kamu selagi itu hal yang positif gitu. Pokoknya kasih pengertian, penjelasan yang baik gitu ya, jangan langsung sayang kamu tuh selama ini banyak lembur, kamu tuh banyak gini, nanti juga malah yang ada selisih paham, nggak tahu intinya kemana, yang ada bisa berantem ya. Jadi bicarakan menurut gimana cara komunikasi kalian, versi terbaik kalian masing-masing, cara mengkomunikasikannya gimana. Nah kalian berdiskus aja itu ya. Pokoknya semoga ya ada solusi. Itu kalau misal ciri-ciri pasangan kamu tuh ada perubahan-perubahan ya. Selanjutnya, kalau perempuan tuh sedang jatuh hati, biasanya tuh akan berseri-seri wajahnya tuh kayak seneng, happy gitu ya. Kayak aku suka banget deh sama dia. Nah kalian perhatikan deh, apakah pasangan kamu nih, apakah perempuan kalian itu kayak misal nih lagi chattingan sama orang yang entah siapa gitu ya, dengan lawan jenis gitu, dia tiba-tiba dia tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu ya, kayak misal dia tuh sering senyum-senyum sendiri. Nah kamu tuh perlu curiga guys, karena kita nih perempuan kalau misalkan menyukai sesuatu biasanya tuh susah buat disembunyikan gitu loh. Kayak kita tuh meskipun ya cuma sebatas barang aja yang kita sukai, kalau kita aku suka banget, itu tuh pasti terpancar aura-aura yang bahagia banget gitu, yang wow, aku tuh suka banget gitu sama ini. Nah nggak jauh beda ketika si wanitamu itu lagi senang terpesona sama pria di luar gitu, karena bisa aja dia chattingan sambil senyum-senyum gitu ya, sambil rona wajahnya memerah-merah. Aku ketawa ya, karena aku juga pernah terpesona sama orang dan aku tuh sampai senyum-senyum juga gitu, kayak karena dia tuh keren banget gitu loh, sampai aku bicarain di belakang nih setelah habis ketemu dia gitu ya. Jadi kamu perlu curiga nih kalau misalkan pasangan kamu ada chat terus tiba-tiba tuh senyum setiap bercerita dengannya, setiap bercerita tentangnya tuh selalu happy gitu, happy. Nah bisa jadi pasangan kamu tuh ya sedang terpesona gitu sama seseorang, sama someone gitu ya. Ya meskipun dia belum cinta sama dia masih cinta sama kamu, hanya terpesona aja, ya masih suka-suka aja. Nah sebaiknya nih sebelum dia jatuh cinta sama dia ya, karena mana tuh dia baru sebatas suka aja, kamu harus nih rubah dia biar dia tuh
terpikat lagi sama kamu. Biar jangan sampai perempuan kamu itu cinta sama orang lain gitu ya. Berikutnya apa coba? Yang berikutnya itu contohnya memiliki akun media sosial lebih dari satu. Ya, ini sih aku pengalaman pribadi juga. Tapi inget ya, kalau misalkan pasanganmu itu tiba-tiba punya akun banyak banget dan itu tidak berteman sama kamu gitu ya, bahkan kamu udah minta pertemanan tapi nggak pernah di ACC sama dia. Nah, kamu perlu curiga guys, karena buat apa lagi gitu loh. Ini tuh udah bendera merah gitu loh. Ini tuh udah bendera merah. Kalau misalkan kalian punya pacar atau pasangan yang punya akun sosial media lebih dari satu dan kamu tuh nggak berteman sama dia, kamu tuh memang perlu curiga gitu ya, karena ini tuh termasuk bendera merah gitu loh, bendera merah perselingkuhan. Karena ya logikanya gini, kalau misalkan emang dia nggak ada siapa-siapa, kamu orang yang dicintainya, pasti kan kamu berteman sama dia. Ya syukur-syukur posting posting foto kamu sama pasangan kamu atau dia posting sama kamu ya. Tapi ini nggak berlaku setiap orang ya, karena ada orang yang memang tidak suka posting. Dia akan kayak privasi banget hidupnya ya. Tapi kalau dia biasanya suka memposting, terus tiba-tiba di sosial media tuh nggak pernah ada postingan kamu di situ di akun barunya gitu ya, bener-bener kosong gitu, tapi dia tuh punya akun lain. Bisa jadi guys, dia tuh punya sosial media yang khusus buat komunikasi dengan si doi lain, dengan gebetan-gebetan di luar. Makanya perlu curiga gitu loh. Ya, itu kalau ini sih sering banget terjadi guys. Kalau misalkan orang yang punya banyak akun sosial media dan kamu tuh nggak berteman nih sama dia gitu, ini sering banget terjadi loh. Ya, karena ini banyak yang curhat-curhat juga kayak gitu ke aku gitu guys. Makanya ya hati-hati aja lah. Pastikan pasanganmu itu ketika punya akun sosial media, kamu wajib tahu gitu ya, meskipun kamu nggak harus diposting di dalam postingannya ya, meskipun ini, tapi ya itu salah satu bentuk untuk kamu melindungi diri ya. Bisa mendadak mandi cewek kamu, dia sering lebih mandiri aja, dia nggak mau diantar-antar kamu guys. Karena ya dia tuh pingin gitu loh, kayak lebih bebas kalau misal nggak ada kamu gitu. Makanya dia tuh ya salah satunya biasanya kayak lebih mandiri gitu ya. Kalau perempuan tiba-tiba lebih mandiri banget, yang biasanya tuh diantar-antar kamu, terus tiba-tiba kayak sayang aku sendiri aja, aku mau sendiri aja, aku nggak mau sama kamu, udah kamu nggak usah, nanti kecapean gitu ya. Padahal itu bukan tulus loh, padahal itu kadang-kadang ya kayak apa ya, kayak biar nggak ada kamu aja gitu, lebih leluasa gitu. Lebih leluasa buat kenal sama si dia gitu. Makanya ya nggak mau diantar sama kamu gitu, biar lebih leluasa, gitu. Nah, jadi yang berikutnya adalah itu ya, lebih mandiri tiba-tiba. Selanjutnya menjadi lebih detail tuh contohnya, dia memandang kamu tuh suka tanya, sayang besok kegiatan kamu apa aja nih gitu. Dia pingin memastikan bahwa besok tuh kamu tuh ada di mana sih, sampai jam berapa sih, ngapain aja sih, atau enggak satu minggu ini tuh kamu tuh lagi ngapain sama siapa dan mau ngapain aja. Dia mau tahu rencana kamu lebih detail, yang biasanya ya udah sayang iya gitu, terus tiba-tiba kamu tuh nanya kayak, sayang besok kamu ada di mana, kayak sayang besok kamu kegiatannya apa aja. Padahal biasanya dia udah tahu jam sekian kamu tuh kerja, jam sekian kamu tuh agak santai, jam sekian kamu tuh dia tuh jemput kamu, jam sekian kamu tuh jemput aku, jam sekian kamu tuh jemput anak, atau jam sekian kamu tuh meeting, jam sekian kamu tuh kerjaan. Tapi ini tuh berbeda kalau perempuan yang sedang mau ketemu sama seseorang selain kamu, biasanya dia tuh akan
pengen tahu keberadaan kamu, biar dia tuh nggak ke gap sama kamu dong pastinya gitu. Karena kalau nggak tahu kegiatan kamu, tahu-tahu kamu ada aja, nanti ya bisa berantem gitu ya kan, bisa perang dunia gitu. Makanya ya sebisa mungkin perempuan tuh harus detail gitu. Kalau misalkan lagi selingkuh tuh ya harus detail, atau kegiatan dia, apa yang dia kerjakan, biar si perempuan bisa mengatur kayak kapan nih waktu yang paling tepat buat selingkuh atau nemuin seseorang gitu loh. Oke, kamu harus peka gitu ya kalau misalkan ada perempuan kamu yang tiba-tiba detail banget ya. Tapi beda hal juga ketika pasangan kamu tuh emang selalu detail tentang kamu, pingin tahu tentang kamu, atau mungkin perhatiannya terlalu detail. Nah, kamu perlu bersyukur banget tuh kalau dapat perempuan kayak gitu. Dia memperhatikan kamu dari hal-hal kecil. Misal kamu baju kotor aja langsung, sayang, aku cuciin ya bajunya. Kamu ganti yang baru gitu, misalnya ganti yang bersih. Sedetail itukah perempuan kamu terhadap kamu gitu? Atau ya sewajarnya aja lah ya, kayak perempuan-perempuan yang lain yang nggak terlalu detail tapi masih ada perhatian sama kamu, hanya tiba-tiba terlihat lebih detail aja, pengen tahu tentang kamu gitu. Oke. Nah, ciri-ciri yang semua tadi udah aku sebutkan ya guys, tidak semuanya itu menjadi patokan benar-benar bahwa dia selingkuh. Hanya dengan adanya tindakan-tindakan yang agak mencurigakan, yang kamu bisa mengetahuinya lebih dini, lebih awal, kamu diharapkan bisa lebih mengatur dan punya strategi biar apa yang terjadi dalam rumah tangga kalian atau dalam hubungan percintaan kalian itu tidak semakin runyam. Sebelum semuanya runyam, kamu bisa mengantisipasi, kamu tahu cara harus gimana ya menyelesaikannya sesuai versi kalian gitu ya. Harapannya adalah lagi-lagi buat hubungan yang baik, yang langgeng. Semua kalian dengan pasangan kalian selalu langgeng, saling setia, saling percaya, oke? Sehingga menimbulkan rasa-rasa cinta yang kemudian akan menjadi berkat baik untuk diri sendiri, sesama, ataupun berkat untuk lingkungan. Amin. Semoga semuanya happy ya, dan semoga semuanya senang dengan pasangan kalian dan benar-benar penuh cinta. Hidup penuh cinta memang sangatlah indah ya.